biasa, Allah yang sempurna, Allah yang sangat mengasihi kami. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang minggu ini. Dengan apakah kami membalas cinta dan kasih-Mu ya Bapa, selain memuji dan menyembah-Mu. Saat ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena hebat gagah perkasanya kami, namun semua karena kemurahan-Mu. Saatnya kami mau duduk diam ya Tuhan, mendengar kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan kebenaran firman-Mu di tempat ini. Kuasai lidah, hati dan pikiran hamba, seberikan dengan salib-Mu ya Tuhan, agar setiap kata kalimat yang keluar dari bibir hamba sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Engkau dipermuliakan dan semua umat-Mu yang datang di sesi yang kedua ini disembuhkan yang sakit, diberikan kelegaan, kekuatan yang baru, mujizat demi mujizat mereka dapatkan ketika mereka pulang, tidak akan sama ketika mereka datang, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau disambut dengan sukacita di tempat ini Tuhan. Haleluya. Kita yang bersukacita bersama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Apa kabar? Honas. Kita berikan tos kiri kanan Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Luar biasa. Mak, abang dari mana Bang? Di belakang? Opung? Dari Siantar ya? Wah, luar biasa. Siapa yang pertama kali bergereja di tempat ini? Bisa angkat tangan. Baru pertama kali gereja. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti tolong namanya sama nomor telepon tinggal di para pekerja ya. Dengan segala hormat dan bangga, saya atas nama Gereja Tiberias Indonesia, koordinator di tempat ini, ya, mengucapkan selamat datang. Tuhan Yesus memberkati, ya. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk mereka. Luar biasa. Pak, Bu, kalau kita berbicara tentang dosa, terlebih tentang dosa yang tersembunyi, ada enak-enak, gak enaknya, betul ya? Tapi siang ini kita akan belajar bersama-sama, dosa yang tersembunyi itu akan mengakibatkan maut, saudara. Dosa yang tersembunyi akan menyebabkan kita hilang sukacita kita, hilang damai sejahtera kita. Kalau kita ada dosa yang kita simpan, itu semakin lama kita simpan, semakin gak enak badan kita. Tubuh kita pun makan gak enak. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Pak, Bapak boleh simpan dosa ini sebaik mungkin, sehebat mungkin. Istrimu mungkin boleh kau katakan bahwa kau masih bisa bohongin. Istri masih bisa bohongin suami. Tapi dengan baik. Apakah kau bisa membohongi Tuhan? Tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Amin. Siang ini kita akan belajar dari seorang raja yang sangat-sangat diberkati Tuhan. Tetapi ketika ada dosa yang tersembunyi darinya, dia harus menanggung hukumannya. Amin. Siap diberkati Tuhan? Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Kita buka 2 Samuel 12 ayat yang ke-20. 2 Samuel 12 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Yang bawa Alkitab silakan buka Alkitab saudara. Yang bawa iPad suci, Xiaomi, Samsung, apapun itu namanya. Oppo, sekarang lagi musim Oppo A11. Kalau misalkan ada aplikasi Alkitabnya, buka, buka. Tapi katakan nama yang di kirinya, sebelah kanannya, yang gak bawa Alkitab. Minggu depan bawa Alkitab ya bro. Puji nama Tuhan, minggu depan saya ditugaskan di sini lagi. Ya, itu acara Imlek. Di sini banyak yang merayakan Imlek. 200, 300, 330 orang. Artinya apa? Cuma saya dengan Pak Ahim mungkin. Amin saudara ya. Ya. 3, 2, ya. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian.
Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya apa? Roti, lalu ia makan. Pak, Bu, tahu nggak kenapa Daud melakukan hal ini? Tiba-tiba Daud bangun dari lantai. Kenapa dia? Ngapain dia di lantai? Tahu nggak saudara? Hah? Ngapain Benyamin? Pak? Anaknya mah? Meninggal. Kenapa? Kok bisa mati? Amin. Udah kita aminkan aja persembahannya. Udah pada tahu kan? Jadi begini saudara. Ketika Daud, orang-orang pada berperang, Daud tinggal sendiri di istananya yang megah. Pak, kok Bapak bisa ngomong begitu? Ini dasarnya, yuk kita buka nih. Ini coba Jack ya, Jack. Si Isa, 2 Samuel 11 ayat 1 coba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Daud raja nggak pada waktu ini? Yes. Maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Dia sendiri ngapain? Mereka memusnahkan Bani Ammon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri ngapain? Sendiri di Yerusalem. Nah, saya mau kasih tahu nih sama bapak-bapak. Pak, halo, ada orang di sini? Pak, jangan kebanyakan ngelamun. Bapak-bapak nih, kalau yang belum bekerja, cari pekerjaan. Kalau nggak ada pekerjaan, cari keaktivitasan. Cari apa? Maksudnya, cari apa aja gitu. Kegiatan, supaya kita ini nggak diem aja. Karena apa? Ketika kita diem, ini otak kita main nih. Betul nggak? Setan datang. Bukan ya. Artinya apa? Pikiran bisa masuk dosa. Betul ya? Keinginan bisa masuk dosa. Satu lagi. Apa? Mata. Gitu ya? Kalau di Israel kan rumahnya di atas itu kayak soto, kayak terbuka ya. Bisa barbecue, bisa apa gitu ya. Nah, Daud petang, kira-kira jam 3, jam 4, dia di atas ngeliat begini nih. Orang-orang nggak ada. Dia lihat, wih ada. Saya nggak bisa bersuit, saudara, maaf ya. Piwit, nah kurang lebih begitu lah, ya. Ada yang begini nih, guring-guring nyoy. Betul? Lihat, usah. Raja loh. Pada zaman perjanjian lama, siapapun kalau raja kendaki, panggil orang itu siapa? Suruh kemari. Nggak ada yang bisa lawan. Betul nggak? Ini kan istri saya, Pak. Kamu kan di sini udah banyak. Ini cuma saya satu, Pak. Nggak bisa. Saya suka masih kamu sini. Begitu ya. Nah, Daud pada waktu ini posisinya, dia sebagai raja pasti ada gundik dan lain-lainnya pasti banyak. Betul ya? Betul ya? Tapi udah pernah nonton belum? Rumput tetangga lebih indah. Ketika ngelihat yang begituan, ya, ngelihat orang lagi mandi, karena nggak ada kerjaan, orang-orang perang dia diem. Pertama tuh, ini bapak-bapak nih ya, bapak-bapak jangan suka bengong, cari kegiatan di rumah. Karena apa? Biasanya kalau nggak dari mata, dari pikiran itu masuk yang jahat. Yang tadinya enggak jadi enggak, yang tadinya enggak jadi iya. Mengerti maksudnya saudara? Get point. Jangankan saudara dan saya, raja aja yang diurapi bisa seperti itu. Betul ya? Betul. Dipanggil, sini. Coba lu selidikin siapa tuh cewek Mbak Henol yang lagi mandi. Siapa namanya, Pak? Suaminya siapa? Suaminya orang Uriah, suaminya orang Het. Namanya si Uriah. Betul ya? Panggil. Disetubuhi. Tidur sama dia. Amin. Diam-diam aja kan? Dia pikir gak ada apa-apa kan? Ketika beberapa saat kemudian dikasih tahu, aku mengandung. Betul ya? Nah, inilah yang menjadi buah dosa apa saudara? Pertama-tama buah dosa apa? Malu. Maut hukumannya. Ya kan?
Ketika dia lakukan itu, sudah berbuah kan? Malu gak dia? Waduh, kalau gua ketahuan bagaimana nih? Walaupun gua seorang raja, tetapi itu gak elok. Mendingan dia minta terang-terangan. Aku minta istrimu untuk menjadi budak, menjadi selirku. Nah itu gak apa-apa. Tetapi ketika dia melakukan seperti itu gak fair. Karena dia anak Tuhan. Dia raja yang diurapi. Dengan baik. Ya. Bukan hal itu aja. Ketika dia diam-diam menyuruh Yoab, suruh orang Het itu, si Uria. Begitu dia masuk ke dalam pertempuran yang hebat itu, engkau undur daripadanya supaya dia terbunuh mati. Artinya apa? Masuk dalam kategori 340 pasalnya. Pembunuhan berencana. Setuju gak? Suaminya dibikin mati. Lalu ketika si Uria ini sudah memang benar-benar mati, Batseba diambil sebagai istrinya. Ada yang salah gak? Gak ada yang salah menurut dia. Dia cuek aja. Mungkin setelah waktu dikasih tahu, kehamilannya itu baru umur 2-3 bulan. Setuju katakan amin? Nah itu kan berkembang nih, semakin lama semakin membesar. Betul ya? Kurang lebih 6 bulan. Kita taruh 6 bulan. Nah waktu setengah tahun itu, Daud makanya menulis dalam Mazmur 32. Nanti kita baca di rumah ya, masing-masing baca di rumah. Mazmur 32 itu doa dia sewaktu dia minta ampun sama Tuhan. Saudara, orang yang melakukan dosa, ada dosa tersembunyi, saya pastikan, dia pasti gak enak hidupnya. Ada merasa salah gitu dong. Pasti gak mau ngaku juga. Masih hahaha. Betul ya? Tuhan Allah menyuruh Nabi Natan untuk memperingati dia dengan kisah seorang kaya dan miskin yang mempunyai banyak ternak, dan seorang miskin yang hanya mempunyai domba satu. Ada seorang pengembara masuk ke rumah orang kaya karena ingin menjamu pengembara ini. Dia sayang untuk menyembelih, padahal ternak sapinya banyak. Udah ambil aja yang punya orang miskin itu, disembelih dan dipersembahkan sebagai hidangan pengembara tersebut. Daud ketika mendengar itu, siapa orang itu? Bawa kemari, hukum mati. Dia harus ganti 4 kali lipat. Kata Nabi Natan apa? Engkau lah orang itu. Amin. Makanya saudara, ketika anaknya lahir sakit, dia sampai berdoanya sampai sujud berbaring saudara di lantai. Ini yang tadi dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-20. Berikan tepuk tangan yang paling mulia Tuhan. Jadi get poinnya saudara, 12-20. Get poin ya. Kenapa Daud bangkit dari lantai, bangun dari lantai, mandi? Nah ini dia. Pak, jadi apa yang harus kita lakukan di saat kita masih ada dosa yang kita pendam, dosa yang kita sembunyikan dari istri, dari keluarga, dari anak-anak? Apa yang kita harus lakukan? Saudara, saya mempunyai seorang teman, ya. Teman ini seorang pendeta besar. Dia bapaknya pendeta, engkongnya pendeta, dia keturunan pendeta besar. Dia banyak mengarang menulis buku, dan dia siapa yang pernah tahu ada ide dia cetuskan bahwa pria sejati dan wanita bijak, nah dia yang punya. Suatu saat dia bekerja sama dengan seorang gembala. Satu ketika dia sebagai wakil gembala, dia bilang, bro, kayaknya gua nggak bisa supply-nya terus nih, karena ada jemaatnya yang menawarkan itu MLM ya saudara, bisnis MLM itu yang bekerja sama dengan bos-bos dari Korea dan juga Thailand. Tapi lu jangan khawatir, nanti gue diberkati, gue pasti akan support lu dengan dana. Menurut dia, singkat cerita, dia sangat diberkati sekali saudara.
Pendeta ini sangat-sangat diberkati sekali. Ketika mau MOU-nya sewa sebuah tempat karaoke. Ya. Ada bir, ada obat-obatan, ada ekstasi di sana. Ceweknya banyak. Begitu disodorin, bir pak? Oh no, saya pastor. Rokok pak? No, saya nggak rokok. Disodorin narkoba? Oh no, saya tahu itu dosa. Disodorin cewek? Oh jangan dekat saya, bukan muhrim. Biasa ya. Oke. Hari kedua kali pergi, sama hal yang sama disodorin. Dia bilang, oh no, I'm a pastor. 3, 4, kelima kali dia sendiri yang ambil bir, dia yang buka. Cewek dia 2, dia bilang, sini, kamu sini, 1 di sebelah kanan saya, 1 di sebelah kiri saya. Udah kayak bos terjual. Udah mulai minta, mana narkobanya? Oh gak pulang. Bertahun-tahun dia lakukan itu. Dia sudah punya piaraan tante kunti. Gak tanggung-tanggung, 5. Dan masing-masing sudah punya anak. Ada yang tahu? Istrinya gak tahu. Anak-anaknya gak tahu. Umurnya udah 50 lebih. Bandel telat kalau saya bilang. Dia telat bandel. Karena apa? Sebelumnya dia bilang begini. Saya dari kecil itu sudah diterapkan kebenaran. Saya sering sekali menyampaikan kebenaran. Saya dari kecil sudah jadi orang Kristen. Saya dari kecil udah jadi anak pendeta. Engkau saya semua pendeta, saya keturunan pendeta. Jadi nggak bisa yang hal-hal seperti itu mempan sama diri saya. Nah, itu setan masuk. Makanya jadi buka celah. Seperti Raja Daud. The man beside God. Orang yang paling dekat dengan Tuhan itu Daud. Hatinya. Kenapa? Dia paling bisa sekali menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, orang pujian penyembahan dia. Itu pun jatuh. Benar saudara? Apalagi itu? Anak pendeta nih. Engkau saya pendeta. Buka celah. Nongkrongnya tiap hari di tempat dugem. Betul nggak? Nggak kena narkoba, nggak kena minuman keras, yang paling kena tante kunti. Betul nggak? Kuntilanawati, Sanjawati namanya. Nggak ada marganya, karena dia orang Jakarta. Betul ya? Iya. Saudara jangan buka celah, katakan jangan buka celah. Jangan sok di hadapan Tuhan. Kita ini daging lemah. Kalau tiap hari berhadapan yang seperti itu, Anda katakan apa? Udah 5 tante kunti yang dia pelihara. Bukan hanya pemakai. Dia jadi bandar. Nah, karena ketakutan, nggak ada yang bisa suplai dia lagi, karena dia nggak setor sama bandar besarnya, uangnya udah habis, tante kunti udah mulai menendang dia. Ada duit, abang aku sayang. Nggak ada duit, sorry, abang aku tendang. Dan silakan melayang. Ya udah ditinggalin sama tante kunti. Akhirnya apa? Iya ya, saya dulu yang punya ide bahwa seorang pria harus mengakui kesalahan dan dosanya. Dia pergi ke rumah istrinya dan dia katakan, Ma, saya mau bicara, silakan duduk. Dia berlutut, saudara. Dia berlutut, Mama, selama 5 tahun, 6 tahun ini, ampuni saya. Karena saya sudah melakukan hal demikian. Saya sudah punya tante kunti 5, masing-masing punya anak 1. Saya terlibat dalam penjualan narkoba, bla 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 bla. Kira-kira. Halo, ibu-ibu di sini. Kira-kira ibu ini mengampuni nggak? Yang bilang mengampuni boleh angkat tangan. Ibu gembala loh, ibu pendeta besar loh. Ampuni ya? Ampuni. Ada sekitar 200 orang yang bilang mengampuni. Yang bilang tidak mengampuni, yang bilang Pak, saya sih nggak mau mikirin Pak, kenal juga enggak sama pendeta itu gitu. Ayo siapa? Ini true story loh, benar-benar true story loh. Orang ini udah banyak sekali mengarang buku yang saya ceritakan. Ketika istrinya dengan kabar seperti itu, aku bilang saja ya, kamu istri bajingan, suami bajingan, ditendang saudara.
salah apa diriku padamu. Untung dia nggak nyanyi kayak gitu loh. Hingga kau mengkhianati cintaku dan pergi bersama si Kunti. Enggak. Betul ya saudara ya? Waduh, parah dia saudara. Karena saya dengar bahwa itu kejadian udah lama, udah tahun 2000-an awal lah, ya 2000-an awal. Dan sekarang ini dia mulai dipulihkan. Dia ngarang 1-2 buku lagi dia tulis. Lalu saya dengar dia sudah mulai dipercayakan mengembalakan jemaat juga di sebuah daerah di Jakarta, ya di Jakarta Utara. Dan saya dengar cukup berhasil karena memang dia dasarnya pintar, ya dasarnya pintar. Pendapatan terjadi, pemulihan terjadi. Karena apa? Kalau kita punya dosa yang tersembunyi, yang saudara dan saya harus lakukan adalah apa? Pengakuan dosa. Karena dengan mengakui dosa itu, maka ada pemulihan. Amin. Itu secara manusia. Tapi kita belajar dari yang dilakukan oleh seorang Daud. Ditulis di sini, Daud bangun dari lantai, artinya dia mencoba melupakan segala sesuatu, dia mencoba melupakan segala kepedihannya, penderitaannya, duka citanya karena kehilangan seorang anak pada waktu itu. Betul ya? Karena apa? Anak itu mati. Karena Tuhan yang sudah berfirman, aku tidak suka dengan perselingkuhanmu ini. Aku bikin mati. Dan saudara tahu, kehidupanmu tidak akan jauh dari pedang. Makanya Absalom mati dengan pedang. Anaknya yang perempuan sempat diperkosa. Dosa seks, perselingkuhan, dan pedang selalu ada di dalam keturunan rumah tangga dari Daud. Allah kita kejam dong. No, Allah kita adil. Katakan amin. Salah ya dihukum. Benar ya saudara ya? Makanya saudara kalau misalkan ada yang suka pernah pakai apa? Narkoba yang jenis heroin, tahu gitu. Suntik-suntik. Kalau dia terjangkit HIV AIDS, itu namanya hukumannya. Karena dia pakai narkoba. Banyak yang hang kepalanya. Betul nggak? Ya begitu. Tetapi anugerah dan pengampunan Tuhan itu sempurna. Betul ya? Ketika dia melakukan pengakuan dosa, pemulihan Tuhan itu sempurna. Betul ya? Ini yang dialami oleh seorang Daud. Dia melupakan penderitaan dia, lalu dia berurak. Bahasa aslinya berurak. Betul nggak? Pak, berurak dengan apa? Dengan minyak. Jadi saudara ada di gereja yang benar, katakan amin. Saudara, ketika engkau ada dosa yang tersembunyi, engkau minta ampun sama Tuhan, kau urapi. Saudara, mohon maaf ya, saya nggak akan berkhotbah atau melayani Tuhan kalau saya nggak mengurapi. Di pagi saya bangun, setiap pagi saya bangun, saya melakukan perjamuan kudus. Lakukan perjamuan kudus bersama dengan istri. Karena apa? Kau akan disucikan, dikuduskan, diampuni segala dosamu. Kau urapi, lalu kau baru doa. Ada power nggak? Ada kuasa. Makanya ketika dia berurak, Daud berurak. Artinya apa? Dia katakan, Tuhan, ini aku biji matamu, Engkau gembalaku. Kurang lebih seperti itu ya. Saya improve sedikit. Tuhan, aku percaya setiap orang yang diurapi adalah kesukaan bagimu. Aku menjadi biji matamu, aku menjadi anak kesayanganmu. Ini aku Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Amin. Jadi yang pertama adalah mengurapi, berurak ya dengan minyak urapan. Anda dan saya ada di gereja yang benar. Katakan amin. Gereja yang berhubungan dengan minyak urapan. Pendeta Pariaji, gembala sidang saudara dan saya adalah salah satu-satunya gembala yang diberikan tugas langsung oleh Tuhan Yesus sendiri dengan tulisan seperti yang di langit untuk membalikan apa? Yang pertama, kuasa di balik perjamuan kudus tubuh dan darah Yesus. Yang kedua, kuasa di balik minyak urapan.
Seperti zaman Kisah Para Rasul. Zaman Kisah Para Rasul, saudara, kaktus lewat, bayangannya aja bisa sembuhin orang. Betul ya? Ada, saya punya teman, dia punya anak, klep jantungnya begini, saudara. Pernah abdol 2 kali. Dia sama-sama pergi sama saya masih jadi WL. Saya layani Bapak Wali Haji. Dia bilang apa? Asal saya kena cipratannya ya. Dia bilang, sembuh. Bener sembuh, kena cipratan dong di bajunya. Ya gue sembuh, jadi saya sembuh. Benar-benar periksa lagi di dokter. Harusnya dioperasi dia. Ya kan? Langsung klepnya begini, saudara. Klep yang baru. Tadinya klepnya bengkok. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ini. Amin. Dahsyat ya saudara ya. Yang kedua, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Katakan sujud menyembah. Ketika dia mengurapi, ketika dia tahu Daud adalah seorang raja yang diurapi Tuhan, raja yang disayang oleh Tuhan, Allah berkenan kepadanya. Katakan amin. Begitupun kepada saudara dan saya. Ketika kau mengurapi, itu statement iman kita bahwa kita adalah umat pilihan yang disayang Tuhan, dipilih Tuhan. Amin. Dan yang kedua, kita datang menyembah Dia. Menyembah Dia, Tuhan, Engkau adalah segalanya. Engkau Allah yang maha besar, Allah yang dahsyat, Allah yang mengampuniku. Ini aku, Tuhan. Mungkin Daud seperti itu berbicara dan berdoa. Ampuni segala dosa dan kesalahanku, Tuhan. Aku sudah merancangkan yang jahat. Aku percaya tidak ada hal satupun yang tersembunyi bagimu. Tidak ada, Tuhan. Engkau tahu apa yang sudah aku perbuat. Aku mengaku salah dan dosa, Tuhan. Aku sudah merancangkan pembunuhan yang demikian keji. Dan itu menyakiti hatimu, Tuhan. Ampuni aku. Ini yang dibuat oleh seorang Raja Daud. Amin. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Yang terakhir. Dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya apa? Roti. Lalu ia makan. Saudara, ketika Tuhan Yesus menjumpai seorang perempuan Samaria, dia katakan begini, akulah Mesias itu. Akulah roti hidup. Dikatakan dalam Yohanes juga, akulah roti hidup. Barang siapa makan tubuhku adalah benar-benar makanan. Ini secara rohani loh saudara. Berhubungan dengan roti. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita berbicara tentang perjamuan kudus. Katakan amin. Dan satu-satunya gereja yang konsisten selalu berbicara tentang tubuh dan darah Yesus lewat sakramen perjamuan kudus di akhir setiap ibadahnya, hanya gereja Tiberias. Tidak peduli orang yang di luar sana mau ngomong apa. Karena apa? Karena hanya tubuh dan darah Yesus yang menguatkan, mengampuni dosa saudara dan saya. Amin. Ini gambarannya saudara. Roti. Dia makan roti. Betul? Minyak, ya, roti, perjamuan kudus, dan minyak urapan. Itu satu set yang tidak bisa dipisahkan. Kita ada di gereja yang benar. Katakan gereja yang benar. Gereja pewahyuan. Ya, semua yang ditulis di dalam perjanjian lama itu semua ada di dalam gereja kita. Amin saudara ya. Kemarin saya berbicara di Boanerges tentang emas, kemenyan, dan mur. Memang itu sudah lewat timingnya. Tapi karena mereka meminta, memang judul khotbah seperti itu, kita kupas kemarin. Kenapa yang dikatakan orang Majus itu, ya orang Majus yang dikatakan itu Irak sekarang kan, Irak itu. Kenapa mereka mempersembahkan emas? Karena emas itu lambang kemuliaan. Katakan amin. Raja yang mulia meninggalkan kemuliaan dari surga untuk menjelma menjadi manusia, membawa damai, membawa kemuliaan bagi saudara dan saya. Saudara dan saya yang tinggal hidup di dalam Dia, percaya akan tubuh dan darahnya, saudara akan dinyatakan mulia juga. Seperti doa kita yang kedua, mulia, dijadikan mulia, terbang kawan-kawan, jumpa Yesus, masuk surga. Yang poinnya saudara ya. Dan kemenyan itu berhubungan dengan keilahian. Tuhan Allah paling senang dengan wangi-wangian. Betul ya? Wangi-wangian. Makanya kemenyan itu berhubungan dengan keilahian. Dan banyak sekali itu dipakai oleh paranormal atau orang-orang di luar sana untuk memanggil ya. Yang paling terpenting mur. Sudah tahu itu mur apa? Mur itu pohon yang seperti pohon karet yang kalau dia dikerak gitu ya, disakitin. Kalau pohon karet
akan stop, berhenti. Besok lusa kita kerat lagi, gitu ya. Kalau dia enggak, sekali kita kerat, dia terus akan menetes sampai dia mati pohon ini. Makanya ini berupa damar atau rempah-rempah yang sangat-sangat mahal. Kalau dia digabungkan dengan anggur, akan menjadi obat yang memabukkan. Makanya ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib dikatakan, oh haus, gitu ya? Kan dikasih ke anggur dengan mur, supaya apa? Itu menjadi obat bius. Maksudnya tentara Romawi ini bilang, aduh gua kesian banget nih ngeliat penderitaan lu. Udahlah, lu gua bius aja nih. Sama seperti orang ibu-ibu yang kalau mau melahirkan operasi sesar kan disuntik. Bisa dilihat tuh sekarang, anak gua udah keluar. Dulu boro-boro. Betul ya? Saya ngalamin nih, saya 3 nih. Anak saya 4 yang terakhir doang. Yang keempat lah, black dia bisa lihat. Dulu mah boro-boro mau lihat dia. Ya dong? Baru buka 1, buka 2 gitu. Sakit. Kali ini enggak, karena dibius. Nah, mur itu melambangkan apa? Melambangkan sengsara. Yang pertama dia adalah Raja Mulia, berhubungan dengan emas, kemenyan. Dia adalah Allah. Betul? Dia adalah Allah yang 100% Allah, 100% manusia. Dan mur adalah dia adalah Allah yang turun mencoba menjadi manusia yang harus mati sengsara. Ada nggak yang begitu? Cuma Yesus. Amin ya saudara. Cuma Yesus. Makanya dikatakan Yesus Kristus, artinya penyelamat yang diurapi. Diurapi, lagi-lagi diurapi. Ada yang saudara yang diurapi bukan dengan minyak, ada? Diurapi dengan harus dengan minyak. Dan mur ini adalah ketika dia digabungkan dengan minyak zaitun akan menjadi parfum harum yang luar biasa. Amin. Ini yang dipakai oleh Salomo ketika Salomo dan juga Ahasuerus, raja-raja pada waktu itu, ketika dia hendak memilih gundik-gundiknya atau selir-selirnya, orang ini harus mandi dari minyak mur ini 6 bulan berturut-turut. Gak boleh kemana-mana, mandinya pakai minyak mur. Dahsyat kata saudara. Supaya nanti ketika dia keluar, dia bisa lihat. Makanya Esther ketika dia mengurapi, ya, dia Ahasuerus begitu melihat Esther, ini kan perempuan lain daripada yang lain nih. Sama seperti Ruth, ketika dia mau bertemu dengan Boas, Naomi bilang apa? Ruth, lu urapin deh. Urap sana, berurap, mandi terus berurap. Nih ibu-ibu, cewek-cewek nih, ya, yang belum punya jodoh, pulang berurap. Pulang urapi. Tuhan, aku percaya. Ya Ibu Lina, mana Ibu Lina? Berurap. Tuhan, aku percaya jodohku ada di depan pintu. Ketika dia buka pintu, ada orang hijau. Gak jadi. Mana ya? Doanya mesti pas. Tuhan, aku percaya. Dengan mengurapi, aku dimuliakan. Cowok-cowok melihat aku pada kesemsem. Yang tadinya montor aku cuma 6, sekarang 7,2. Berarti kan naik. Besok urapin lagi. Orang melihat kita jadi 8 levelnya. Betul ya? Sampai kita percaya, kita doa, Tuhan, aku percaya dengan mengurapi jodohku, sebentar lagi Tuhan akan berikan. Amin. Ketika mulutmu ada puasa dengan baik, apapun yang kau urapi, kau doakan dengan minyak, akan mendatangkan kemuliaan dan berkat bagi saudara saya. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Tundukkan kepalamu sejenak di hadapan Tuhan. Saya sedang pemusik. Oh ya, tundukkan kepalamu sejenak di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga.